Salam Aruba Lempe. Bersama saya kembali Samuel Parnino Alises, saya adalah sistem engineer dari Aruba. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu fitur dari Aruba yang cukup diunggulkan adalah bagaimana Aruba membantu dalam remote teaching dan learning solution. Jadi ini adalah fitur yang akan membantu dalam menghadapi COVID-19 ini. Subtopik sini dibagi dalam beberapa hal. Pertama adalah kebutuhan dari remote network. Kenapa kita butuh remote network? Yang kedua adalah remote access solution architecture, dan berikutnya kita akan belajar soal SD-Branch, Software Defined Branch Solution Architecture. Ini membantu dalam kita menghandle nanti dalam jaringan-jaringan perbankan atau telco, di mana butuh cabang, di mana cabang-cabang ini diintegrasikan satu dengan lainnya menjadi satu kesatuan network gitu. Kalau ada zero touch provisioning, katakan ada 10 cabang, 100 cabang, 200 cabang, kita harus konfigurasi satu-satu kan? Tidak perlu akan demikian. Kalau ada SD-Branch fitur-fitur aja apa aja ada SD-Branch akan juga dibahas, dan juga advantages atau keuntungan dari remote access solution. Berikut inilah video terkait remote access solution. Hi, today we're talking about how remote access points, or RAPs for short, make it easy for employees to work from anywhere while keeping the corporate network safe. But first, let's put ourselves into the role of IT. Deploying a remote network is not easy, as you have to juggle network security, deployment, and configuration while keeping all those employees happy. Meaning, you have to make your remote network easy to manage and simple for employees, or you'll have to field lots of complaints. This is where RAPs come in. They work just like your home router, but for enterprise access. They allow users to access corporate services like wired and wireless connections, intranet access, and mobile collaboration, such as Skype for Business, all within a single compact device. This means that employees connect to the same corporate SSID at home, access the same network printers, and they can even bring their VoIP phones home to use. In case the user's internet connection goes down, IT can provision a cellular modem for redundancy. So let's look at how it all works so you can get high performance while also keeping the corporate network safe. When you use RAPs, corporate traffic is sent to the data center with SSL IPsec encryption, and personal data is routed directly to the internet. That means that the data that's being sent is kept safe, just like it would be behind your corporate firewall. Best of all, IT can factory ship and zero-touch provision each RAP with the free Aruba Activate service to simplify the end-user experience. Now, let's take a minute to compare the different RAP models that are available depending on what you need. For the highest performance remote office experience, the Aruba AP205H access point makes the most sense. With 802.11 AC wireless technology and 3 gigabit Ethernet ports, the 205H offers the most versatile remote office solution, and it sits right on your desk. For remote offices that require additional wired ports, the RAP 155 is your most flexible option, with 4 Ethernet ports and high-capacity 802.11n. This makes sense in small offices where you need to plug in multiple VoIP phones or printers. The RAP 109 is optimized for wireless users who may on occasion connect a single wired device. And then we have the RAP 3. The RAP 3 offers the most portable and cost-conscious option for IT deploying to single-user remote sites. Now that you've gotten a taste of the solution, check out our website, arubanetworks.com, for more information about each RAP. And be sure to check out our next video in the RAP series, How to Set Up Your Remote Access Point. Pertanyaan yang sangat besar ditujukan pada kita adalah kenapa kita butuh remote network? Kenapa butuh remote network? Mungkin kebutuhan remote network ini baru terjadi setelah COVID-19, tapi sebelumnya kita juga butuh tahu bahwa dari dulu kala memang kita butuh remote network, menyatukan jaringan-jaringan private dalam jaringan internet. Seperti berikut ini. Jadi ini adalah contoh-contoh kebutuhan kita. Tidak semuanya didapat akses dari internet, tidak semua hal bisa diakses. Beberapa jaringan perlu diakses dari private. Dan gimana cara kita mengakses private ketika kita berada di rumah? Gimana cara kita akses data center kita yang ada di luar dengan menggunakan jaringan di rumah? Padahal kan jaringan rumah kita hanya lewat internet, kita tidak bisa mencoba ke sana. Yang kedua adalah tadi private to private connection. Gimana caranya kita menghubungkan jaringan private dengan jaringan private? Lalu ada kebutuhan juga terkait branch to center. Bagaimana kita menyatukan cabang-cabang, misalnya di perbankan gitu ada ratusan atau ribuan cabang disatukan dalam ke center atau pusatnya, ke HQ-nya, headquarter.
Lalu masalah security issue, jika kita menyatukan private dengan private itu melalui internet, jadi lewat lautan. Berarti ada jembatan dari antara satu private ke private yang lain lewat lautan bernama internet. Nah, which is di sana sudah siap hacker untuk mengancam. Inilah kebutuhan-kebutuhan dan juga dilema yang dialami oleh bagaimana jaringan remote itu diperlukan. Cara selainnya adalah di sisi education, di sisi pendidikan itu sendiri. Sekarang diperlukan bagaimana maintaining class delivery, bagaimana kita berikan kelas mengajar lewat online. Lalu bagaimana rumah itu support, bagaimana rumah itu sudah harus support untuk jaringan berskala internet yang cukup tinggi. Lalu bisa juga bagaimana instruction dari evolvingnya juga sudah siap. Lalu bagaimana lab, sport, graduation harus ready semua secara remote, tidak lagi berada di rumah. Ini menjadi challenge utama sekarang mengenai COVID-19 ini. Branches atau cabang ketika dia mau disatukan dengan headquarter juga memiliki banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah one complexity atau kompleksitas dari one, di mana cabang itu punya beberapa akses ke arah pusat. Ada akses internet, ada akses TLS, ada akses Metro I dan sebagainya. Ini sangat kompleks dan bagaimana caranya menyatukan ini semua. Lalu user experience, bagaimana meningkatkan user experience dari cabang ke pusat. Ketika cabang akses ke pusat, tidak ada gangguan sama sekali. Dan ketika dia menggunakan satu link, ketika link ini down, dia bagaimana cara dia bisa fail over atau maksud diganti ke link yang lain. Brand security juga ini jadi ancaman juga. Bagaimana kalau kita memanfaatkan internet untuk dari pusat ke cabang ke pusat, itu berarti lewat internet yang which is ada hacker di sana udah ready. Lalu limited IT resources, bagaimana kalau kita mau roll out atau mau mengkonfigurasi 10.000 cabang? Wow, apa kita konfigurasi satu persatu? Inilah challenge yang sering kita alami di cabang, dan kita butuh satu sistem yang begitu bisa menawarkan solusi untuk mengatasi 4 hal ini. Jadi bagaimana solusi arsitektur dari remote access ini? Bagaimana arsitektur solusi dari remote access ini? Ini yang perlu kita pelajari pada pertemuan kali ini, karena kita perlu tahu bagaimana cara melakukan deployment-nya. Berikut ini adalah solusi arsitektur dari remote access solution. Jadi solusinya sebenarnya ada 4. Pertama, semuanya terpusat pada mobility controller atau controller wireless di pusat. Ada 4 solusi. Pertama, branch gateway, branch gateway, lalu ada IAF VPN, ada access point, di mana nanti akan langsung VPN ke controller di pusat. Lalu ada remote access point dan ada Aruba virtual internet access. Jika kita perhatikan di sini, maka ada 2 yang warna yang berbeda, yaitu remote access point dan Aruba VIA. Kenapa? Karena kedua komponen ini digunakan untuk user secara individu. Katakanlah demikian, jika kita ingin user kita di rumah itu misalnya ngajar, katakanlah dosen itu ngajar atau rektor ngajar, seolah-olah dia benar-benar berada di kampus, maka solusi yang terpikirkan pertama adalah VPN. Pasti VPN, dan kita ingin menawarkan solusi VPN bernama Virtual Internet Access. Kita bisa install di macOS, iOS, Android, Chromebook, Linux dan sebagainya. Namun VPN juga punya banyak masalah. Antara lain dia harus diinstal dulu pada endpoint tersebut. Yang kedua, VPN berarti ada aktualisasi lebih besar di endpoint tersebut, karena dia namanya juga agent diinstal di endpoint. Lalu Bapak bayangkan seandainya ada solusi di mana customer akan merasa benar-benar, atau dosen atau guru pengajar itu merasa benar-benar seolah-olah ada di kampus, padahal dia sebenarnya ada di rumah. Solusi apa itu? Disebut remote access point. Dengan remote access point, kita cukup berikan access point ke tiap dosen. Dosen nanti tinggal colokkan access point tersebut ke modem di rumah. Colokkan aja ke modem di rumah, maka access point tersebut langsung diregister ke controller yang ada di pusat. Access point tersebut yang melakukan VPN ke controller di pusat, sehingga akhirnya kita mendapatkan semua SSID atau semua nama-nama wireless yang ada di pusat di kampus juga kita dapatkan di rumah. Jadi kita benar-benar akan merasa seperti di kampus padahal sebenarnya kita ada di rumah. Inilah sebuah solusi remote access point. Jadi 4 solusi ini yang dilakukan untuk user ada 2, remote access point dan Aruba virtual internet access. Nah, ini adalah Aruba on-premise remote and teleworker solution. Kita bisa lihat di sini Aruba VIA digunakan untuk VPN, virtual internet access. Ini secure VPN untuk Windows dan Linux macOS. Ini bagus ketika usernya tidak terlalu banyak devices harus masuk ke dalam jaringan di pusat. Jadi cuma untuk beberapa device. Tapi misalnya ada 5 laptop ingin langsung akses ke pusat, bahkan 5 laptop itu harus diinstal VIA. Ini yang kurang baik. Lebih bagus kita gunakan Aruba RAP. Jadi RAP di mana SID dari kantor pusat atau nama wireless kantor pusat itu ada di rumah juga, tembusin ke rumah. Jadi orang-orang di rumah juga akan mendapatkan akses seolah-olah berada di kampus. Ini yang bedanya RAP dengan fitur-fitur lainnya. Nah, RAP ini juga berfungsi ketika
membantu sekali ketika kita remote solution. Kita Bapak Ibu harus tahu, router di rumah itu tidak pernah difungsikan untuk menghadapi COVID-19. Jadi router di rumah itu tidak pernah difungsikan untuk melakukan learning solution atau teaching solution. Jadi hanya uplink aja bagus, tapi untuk ke akses wirelessnya kurang begitu baik. Nah, dengan adanya RAP ini, jadi uplink at least dipegang oleh ISP, tapi untuk arah akses ke rumah, akses wifi-nya itu RAP yang menyediakan aksesnya. Jadi router tidak terlalu terbebani, router rumah. Itu Aruba RAP. Lalu ada Aruba Instant VPN yang ketiga. Ini adalah instant point atau point yang tidak dikontrol oleh controller. Itu nanti dikontrol oleh fitur control ini. Itu nanti langsung di manage oleh mobility controller. Jadi Aruba Instant VPN di cabang-cabang ini langsung bisa akses ke pusat lewat mobility controller di pusat. Nah, ini adalah contoh lainnya, contoh detailnya. Jadi Aruba Virtual Internet Access, Aruba Remote Access Point, dan juga Aruba Instant VPN. Jadi kalau Instant VPN ini bisa digunakan untuk multiple remote worker atau orang-orang di salah satu site gitu. Ada 200 orang di dalam satu site. Ada kita taruh aja satu access point atau beberapa access point. Nanti access point ini ketika dia mau akses ke pusat, dia tinggal VPN ke pusat dari access point ini. Tapi dia tidak dikontrol oleh mobil dikontrol di pusat. Kalau RAP digunakan untuk individu atau user. Jadi satu user dapat satu access point, satu rumah dapat satu access point. Jadi ibaratnya kita kayak nembusin jaringan dari pusat ke cabang. Lalu kalau virtual internet access adalah terkait VPN. Sementara itu kita juga ada solusi juga untuk cloud base. Jadi kalau tadi kita pakai mobility controller atau controller diperlukan di pusat, kalau ini kita tidak perlu pakai controller, kita cukup kontrol lewat internet. Dan ini ada dua solusi yang bisa adalah virtual internet access atau VIA, VPN. VPN yang Aruba ini bisa dipakai langsung dikontrol di cloud. Yang kedua adalah Aruba Instant VPN. Jadi VPN tadi yang tadinya Instant AP yang tadinya tidak dikendalikan oleh virtual controller lagi, sekarang dikendalikan oleh cloud central. Jadi kita cukup konfigurasi cabang lewat cloud. Nah, ini adalah contoh bagaimana akses menggunakan remote access point. Jadi sebelah kiri nih Bapak bisa lihat ada school atau university. Ada mobility controller di sana, lalu di kanan ada rumah. Bisa dari sini kalau traffic dari voice, wifi voice itu selalu ke controller, selalu, karena dia langsung reach ke gateway voice-nya di controller. Jadi bisa demikian. Lalu kalau nama SID yang ada di pusat atau sekolah atau kampus itu bakal ada di rumah juga. Jadi katakanlah misalnya kampus UI misalnya atau kampus mana gitu. Nanti di rumah juga ada nama SID itu, nama di situ. Lalu berikutnya juga, bagaimana pertanyaannya? Ketika untuk internet rumah sendiri juga akan di VPN kan ke pusat. Itu tidak perlu. Kita ada sistem split tunnel. Jadi untuk internet rumah langsung lewat router rumah aja, langsung ke arah internet. Seperti di show pada panah-panah berikut itu. Selanjutnya kita akan mengetahui arsitektur solusi dari SD Branch. SD Branch ada dua komponen yang perlu kita perhatikan di sini. Software defined dan branch. Jadi software defined dan branch. Apa dua komponen ini sebenarnya? Jadi bagaimana kita mengontrol segala sesuatunya lewat software defined, software. Jadi dikontrol lewat software. Jadi tidak lagi satu branch lain itu kita kontrol satu persatu. Dan semuanya jadi menyatu dalam satu software defined. Dan berikut ini adalah arsitektur solusi dari software defined. The internet landscape is constantly in flux, changing rapidly as new technologies are developed and made available to the masses. Oftentimes, we see these changes hit the consumer market first, where quirks and bugs are banged out, later making it to the corporate world. We saw this with mobile devices demanding mission-critical wireless services both in the home and at work. We saw this with the pervasiveness of cell phones, negating the need for dusty handsets to sit on desks. We saw this with cloud services available on mobile devices, which drove demand and provided comfort in the use of cloud services in the corporate world. And we're seeing it now with changes in internet connectivity options. It used to be that if you wanted to interconnect multiple office locations, you'd get some sort of leased line or MPLS service. These were the best options for private connectivity in terms of reliability and security, but they often came with proprietary equipment and designs and were available at a hefty cost. As consumer internet connectivity options evolved, they became more reliable and faster than their enterprise counterparts, which begs the question, why aren't we leveraging these services to augment connectivity in the corporate world?
And so Software-Defined WAN, or SD-WAN, was born. The evolution of the public, traditionally consumer-grade internet allowed enterprises to demand more flexible connectivity options and at faster speeds. SD-WAN takes the dynamic and programmable benefits of software-defined networking and applies them to the WAN, allowing enterprises to dictate how sites talk to each other over the public internet. Aruba SD-WAN allows enterprises to choose how branch locations connect. Branch locations can continue to use traditional hub-and-spoke topologies or can opt to use site-to-site setups to optimize traffic flows. They can continue to use their private WAN or can replace or augment the service with cable, DSL, satellite, LTE, or any number of other internet offerings. Simple controls make it easy to optimize traffic distribution, monitor WAN performance, and set up QoS and bandwidth policies for any number of branches. Integrated firewalls make sure each and every site is protected at the edge. Aruba's SD-WAN is powered by Aruba Central. Aruba Central is a unified cloud management platform that can be used to manage your LAN, WLAN, and SD-WAN implementations all in a single pane of glass. Configurations are hierarchical, so similar configuration elements can be configured at a high level and automatically pushed down to lower level devices, which minimizes the amount of time spent configuring the solution. Aruba is not only committed to providing an easy-to-use management platform, but is also committed to simplifying the onboarding process. The Aruba Installer app provides a means of onboarding devices into Aruba Central by simply scanning them with a mobile device. Zero-touch provisioning allows you to get a branch site up and running in minutes and without any technical expertise. This makes it possible to do a countrywide deployment without actually having to travel to each and every site. Instead, configuration can be done in Aruba Central remotely, and on-site staff simply need to plug in cables to the new branch gateway. Aruba Central provides an easy-to-use dashboard that displays information pertaining to branch health, device performance, and client connectivity. Alerts, reports, and audit trails are available for monitoring and troubleshooting network performance issues. Aruba Central provides deep insights for both RF optimizations and SD-WAN. One glance at the provided health metrics will quickly tell you the number of up and down connections, link health, average bandwidth consumed, and the average value for site availability and policy compliance. This makes Aruba Central a powerful tool when considering ISP SLAs or when determining branch bandwidth needs. Aruba SD-WAN can make intelligent traffic routing decisions with policy-based routing and dynamic path steering. Traffic can be routed across multiple private or public WAN uplinks based on application health or type, user role, or destination. Dynamic path steering will help choose the best available uplink based on characteristics like throughput, latency, jitter, and packet loss. Our Deep Packet Inspection engine continuously evaluates and optimizes performance for over 2,600 applications. DPI helps ensure the highest possible quality of service, even for encrypted or hidden traffic. All of these options are configurable, giving enterprises control over how branch locations operate. The thing about leveraging the public internet is that enterprises lose the security net they had with private connectivity options. Moving to public internet opens the door to public threats, meaning each branch location needs to pay special mind to security. Aruba gateways have built-in application-aware firewalls that not only secure the edge, but allow you to apply traffic policies to user roles. The stateful firewall can be leveraged to optimize traffic with role-based awareness, meaning Michael from accounting might not have the same application or access rights as Karen from IT. Further to that, Aruba gateways support dynamic segmentation. Dynamic segmentation accepts tunneled connections from Aruba switchboards, applying security policies to wired devices the same way you apply policies to wireless devices. Dynamic segmentation allows you to roll out true zero-trust networking, while maintaining consistent policies across the wired and wireless networks. The ultimate goal of SD-WAN is to extend the campus experience across a distributed enterprise. Headquarter and branch users need the same user experiences with context-aware security policies. SD-WAN is here to stay, and the timing is right to take advantage of all available connectivity options. Successful SD-WAN implementations will not only be easy to use, but will provide secure, intelligent, and adaptable connectivity. Aruba SD-WAN provides IT with end-to-end network visibility, security that extends from users and devices to applications, dynamic WAN state management, and simplified onboarding with cloud scale. Jadi tadi adalah
video terkait Aruba SD1. Berikut ini adalah apa aja komponen dari software defined branch. Bisa dari sini ada public cloud gateway, ada branch gateway, dan juga hidden gateway. Hidden gateway adalah yang di data center pusat. Branch gateway adalah yang pada tiap branch. Public cloud gateway adalah ketika kita punya public cloud sendiri seperti Amazon atau Azure. Jadi diintegrasikan semuanya, dikendalikan semuanya oleh satu single pane of glass management nama Aruba Central. Selain itu juga access point, switch, dan juga policy management dilakukan juga oleh Aruba Central. Jadi SD1, LAN, WLAN, dan security. Itulah disebut dengan software defined branch. Jadi software defined branch bukan hanya software defined one, tapi software defined branch adalah software defined one ditambah LAN, tambah WLAN, tambah security. Itu disebut dengan software defined branch. Nah, ini adalah arsitektur overview dari Aruba SD branch. Kita lihat di sini di tiap branch gateway itu, di tiap branch maksud saya ada branch gateway di mana dia menjadi tempat dari keluarnya traffic dari branch. Di situ terdapat wireless, terdapat juga switch atau wire, dan juga nanti ada dua link, bisa MPLS atau internet. Dan itu nanti mengarah ke pusat. Jadi kedua link tadi akan diutilisasi dan juga di load balance. Jadi sebagian traffic barangkali bisa lewat link MPLS, sebagian traffic bisa lewat link internet. Jika memungkinkan juga, sebagian traffic bisa langsung ke arah public private cloud tanpa lewat ke pusat dulu. Itu juga dari branch bisa langsung ke public private cloud di virtual gateway di pusat. Nah, power dari atau kekuatan dari SD branch solution ada 3. Pertama adalah menyederhanakan enterprise scale. Bapak Ibu bisa bayangkan seandainya tidak ada solusi di mana load balance tadi di tiap branch. Bisa bayangin kita harus konfigurasi secara manual, dan juga jika ada problem di satu link, kita harus secara manual failover ke link yang lain atau pindahin ke link satu yang lagi. Lalu optimize branch experience, meningkatkan kemampuan atau pengalaman dari branch experience. Lalu ini adalah best in class security, jadi lebih aman juga. Karena kita utilisasi traffic di internet, berarti kita menghadapi sesuatu hal yang tidak aman, dan ini berarti jadi ancaman juga, tapi kita punya sistem yang mengamankan semua. Jadi ada 3 hal komponen di mana kekuatan dari SD branch solution Aruba. Bapak Ibu, saudara Aruba Olympic dimanapun Anda berada, bagaimana cara kita memprovision cabang-cabang tadi? Katakan ada cuma 2 cabang, 3 cabang, dan kita mau melakukan konfigurasi SD branch ke SD1, berarti di tiap cabang perlu branch gateway, bukan? Nah, berarti kita konfigurasi branch gateway di cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Oke, itu cuma 3 cabang. Bayangin kalau ada 100 cabang, ada 200 cabang, atau 300 cabang, atau bahkan 1000 cabang, dan kita harus konfigurasi ini satu persatu. Ini akan sangat memakan waktu. Untuk itu Aruba punya solusinya, itu dinamakan zero touch provisioning. Zero touch itu artinya kita tidak menyentuh sama sekali. Itu artinya zero touch provisioning, artinya kita konfigurasi. Jadi tidak perlu menyentuh banyak konfigurasi. Branch kita tersebut langsung terintegrasi dengan Aruba Central. Bagaimana caranya? Seperti berikut ini. Jadi yang pertama kita cukup dropship aja. Untuk pertama zero touch setup untuk remote network untuk RAP. Jadi cukup dropship, kita anterin access point-nya. Lalu habis itu yang kedua adalah activate device dan securely connect. Jadi device tadi kita konekin ke router rumah, maka langsung termonitor di Aruba Central atau langsung termonitor di controller, remote monitoring. Seperti itulah kira-kira. Jadi cuma itulah zero touch-nya untuk remote access point remote network. Lalu bagaimana dengan zero touch provisioning pada gateway tadi yang saya jelaskan sebelumnya? Gateway cukup menggunakan aplikasi dari Aruba Central Apps, install apps. Jadi ini bisa dilakukan untuk zero touch provisioning. Jadi onboardingnya dengan menggunakan mobile app. Jadi semuanya manajemen juga dilakukan secara single pane, dan juga central point dari policy definition dan juga branch enforcement dilakukan dari Aruba Central. Tapi registrasi branch atau perangkat branch di tiap branch itu cukup difotoin aja, fotoin serial number dan MAC address-nya. Nanti langsung terregister ke Aruba Central. Setelah itu Bapak Ibu tinggal konfigurasi dari Aruba Central setiap branch. Jadi cukup minta tolong ke orang di cabang, kirimkan aja perangkatnya ke cabang. Lalu bisa minta tolong di cabang untuk install Aruba Central app, lalu kemudian difotoin aja, udah langsung terregister. Sesimpel itu. Jadi ini cara demonya, install app dulu di App Store maupun Play Store. Nah, nama branch-nya apa, kemudian tinggal di scan barcode. Nah, tinggal gitu. Cukup scan barcode, maka langsung terregister.
serial number dan MAC address. Nah, seperti lihat sini sudah terregister langsung branch satuan. Jadi apa aja fitur dari SD branch? Ini yang perlu kita pikirkan. Karena cuma ada SD branch jika tidak ada fitur-fiturnya. Pasti ada fitur-fitur yang membedakan Aruba SD branch dengan SD pada umumnya. Pertama adalah policy yang kontekstual untuk baik itu LAN dan WAN. Lalu ini digunakan untuk mencapai target service level agreement. Lalu ada real time insight untuk application responsiveness, jadi untuk aplikasi, dia per aplikasi yang selalu dimonitor. Lalu ada dynamic path steering, yaitu di mana dia akan membelokkan traffic ke mana aja traffic yang lebih baik. Karena link lebih baik, link mana lebih baik, dia akan membelokkan traffic ke situ. Lalu yang terakhir adalah enhance performance untuk aplikasi yang berbasis software as a service. Nah, seperti ini adalah integrated best-in-class security. Jadi kalau kita bicara SD branch, kita memutualisasi traffic internet. Nah, ini cukup membahayakan internet, berarti kita di lautan luas kita tidak pegang kendali di sana. Bisa aja ada hacker, bisa ada orang iseng dan sebagainya. Dan ini kita butuhkan beberapa komponen security seperti application dan user aware firewall, web content filtering, even dynamic segmentation untuk segmentasi dinamis setiap komponen di cabang. Dan juga unified WAN dan LAN policy architecture. Jadi baik itu WAN maupun LAN, arsitektur polisinya dipersatukan di dalam Aruba Central. Kita juga punya ekosistem partnership juga dengan beberapa vendor lain seperti Checkpoint, Palo Alto, bahkan Zscaler. Nah, ini adalah dynamic segmentation pada branch. Jadi di branch misalnya ada Aruba Switch, ada access point, dan juga ada branch gateway. Maka ada clear path di sana yang ada pada pusat. Nanti clear path yang menentukan role yang didapatkan oleh tiap komponen. Jadi misalnya user corporate ya dia hanya bisa akses, benar-benar bisa akses aplikasi corporate aja. Lalu BYOD atau perangkat-perangkat handphone yang dimiliki oleh user corporate itu hanya bisa akses beberapa hal, tidak bisa akses seluruh jaringan di pusat. Lalu mungkin IoT kamera ya mungkin hanya bisa diakses, dia tidak bisa akses manapun. Jadi pembagian segmentasi ini yang penting. Lalu gimana jika ada tamu berkunjung ke cabang, dia berarti hanya bisa akses internet. Atau misalnya tamu-tamunya dari vendor, berarti dia bisa akses perangkat-perangkat yang dimiliki oleh vendor ini atau party ini. Inilah dynamic segmentation, dan ini yang membedakan. Jadi kita tidak menawarkan solusi dynamic segmentation hanya pada di pusat, tapi juga pada cabang. Jadi ada dynamic path selection atau steering. Pertama role dan application. Jadi berdasarkan role dan applicationnya. Jika role-nya adalah dia user corporate HRD misalnya, lalu dia juga mengakses YouTube, barangkali tidak terlalu kencang, itu bisa diatur. Dia melewatkan traffic ISP yang lebih rendah misalnya. Atau misalnya kita punya user di cabang yang kepala divisinya, dia kita kasih selus untuk misalnya YouTube gitu, untuk kita kasih kencang, kita kasih dedicated dia ISP atau internet provider bisa 100 Mbps buat dia akses YouTube atau akses streaming, ini bisa juga. Jadi kita bisa atur, kita bisa custom. Traffic ini user ini mau lewat ke link mana aja, dan bahkan link itu bisa diatur juga di dalam service level agreement-nya. Jadi kita bisa mengatur lewat 3 jenis, delay atau latensi, jitter, dan packet loss. Ketika link tersebut mengalami penurunan di sisi delay atau latensinya terlalu tinggi, jarak dari pingnya terlalu tinggi, maka berarti link ini sedang tidak terlalu baik, maka dia akan pindah ke link sebelah. Karena user HRD tadi sedang streaming, lalu digunakan link 1, lalu link 1 tersebut latensinya terlalu tinggi, maka dia pindah ke link kedua. Jadi failover link. Jadi path preference juga bisa diatur. Kita mau lebih prefer ke mana nih? Mau prefer ke MPLS, internet, atau 4G LTE. Jadi banyak pilihan untuk linknya. Kita menggunakan link yang mana? Dan itu bisa diatur per user dan per aplikasi. Nah, ini adalah contoh manajemen dashboardnya dari Aruba Central yang multi tenantnya. Dia deploy dan manage multiple account, lalu monitor trend dan manage devicesnya juga, dan juga dia mengedit dan juga membuat dan delete tenant account, dan juga personal interface juga bisa dilakukan. Ini Aruba Central multi tenant platform. Jadi apa aja keuntungan dari remote access solution? Setelah dibahas tadi, ada beberapa keuntungan yang didapatkan. Yang pertama adalah
corporate access dari mana aja. Jadi data center kita atau kampus kita bisa diakses dari mana aja, as long as dia menggunakan solusi dari remote access solution ini. Lalu menyederhanakan end user access. Jadi user bisa akses dari mana aja, di mana aja, lebih sederhana. Consistent security, baik security itu pada di pusat maupun di home atau di branches semuanya sama, konsisten. Kenapa? Karena sistemnya tadi seperti remote access solution yang dibahas sebelumnya. Lalu konsistensi akses juga. Aksesnya juga di tiap role user selalu konsisten. User ini sebagai Samuel, dia misalnya sebagai HRD, dia tidak bisa akses beberapa user saat di finance misalnya. Jadi benar-benar sudah sama, mau dia lagi di rumah, mau dia lagi di cabang, mau dia lagi di pusat, dia selalu mengalami role yang sama dan dapat akses seperti yang sama. Lalu manajemennya juga semuanya single plan atau satu platform di Aruba Central, tidak lagi pindah-pindah GUI. Ini adalah benefit dari Aruba SD Branch. Jadi Cloud Native Apps Orchestration, jadi orkestrasi secara cloud native-nya. Jadi orkestrasi secara cloud native, jadi microservices jadi lebih mudah. Managed experience jauh lebih mudah karena cuma single pane of glass. End-to-end security, security-nya yang dari ujung ke ujung itu semuanya dilindungi, dan juga penyederhanaan operation. Benefitnya Aruba Remote Solution adalah sebagai berikut ini: security, privacy, performance dan kontrol, dan juga setup manajemennya dengan menggunakan Zero Touch Professional. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga solusi Remote Solution ini berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Saya Samuel Paranggesus, salam Aruba Olimpik.